Kembali di Indonesia Bar, Anda dapat ikut bergabung bersama kami untuk berinteraksi dan juga bisa Anda lihat di layar televisi Anda. Pak Wasmin, lantas bagaimana cara orang tua agar juga bisa merubah mindset ataupun juga mengetahui sifat dari anak-anak masing-masing nih Pak Wasmin? Iya, secara umum sifat anak itu ya ada malasnya. Secara umum anak seneng mainnya. Ya. Di rumah ya namanya di rumah enaknya yang ngabisin isi kulkas, di depan TV, Ya. mandi di engke-engke, mandi ya nanti-nanti aja gitu. Kalau perlu mah tidur nggak usah mandi dulu. Itu secara umum sifat anak ya kayak gitu. Tinggal bagaimana sekarang orang tua menjawab pertanyaan ini ya. Kenapa anak kita kok lebih nurut ke gurunya daripada ke orang tuanya? Ada apa? Kenapa ketika orang tua di kantor, anak buahnya nurut ke dia, tapi di rumah kok anaknya enggak? Ada apa? Nah, makanya ini kita akan bahas nih. Ada apa? Kenapa di rumah kok orang tua nggak bisa ngatur anaknya? Tadi kan orang tua sering nyalain anak ya. Anaknya nggak bisa diatur. Makanya anaknya nggak bisa diatur atau orang tuanya nggak bisa ngatur. Nah, kenapa orang tua tidak bisa ngatur? Karena orang tua tidak menerapkan apa yang diterapkan di sekolah. Kalau dia di perusahaannya jadi bos, dia tidak menerapkan apa-apa yang ada di perusahaannya. Di sekolah anak bisa mengikuti gurunya bukan karena gurunya galak. Kalau guru galak biasanya kalau di sekolah swasta udah nggak dipakai tuh ya. Tapi karena di sekolah ada satu poin yang namanya reinforcement. Reinforcement itu adalah konsekuensi. Ada reward, ada punishment, ada motivasi, ada jerah, ada efek motivasi, ada efek jerah. Itu reinforcement, penguatan. Reinforcement itu penguatan, di mana kalau dia melakukan hal baik akan ada ganjaran, kalau dia melakukan hal buruk ada sanksi. Di perusahaan juga gitu, makanya seorang pemimpin kan di perusahaan dipatuhi sama anggotanya karena ada reinforcement berjalan. Nah di rumah kok enggak? Enggak ada reinforcement itu yang membuat orang tua hanya bisanya marah, bisanya ngomel, bisanya teriak. Dia nggak menerapkan reinforcement. Dia anggapnya rumah tangga itu bukan organisasi. Oke. Lucu kan ya? Kok ada orang tua yang menganggap di perusahaannya organisasi, tapi rumah tangga bukan organisasi. Namanya organisasi ya ada manajemennya. Salah satu teknik manajemen ya namanya reinforcement itu. Nggak mungkin hanya dengan marah tiap hari gitu. Oke, jadi setiap tentunya memberikan tugas ataupun juga mengatur anak itu tadi harus ada punishment dan juga reward ketika dan ini juga menjadi motivasi bagi anak, dan itu hal yang sangat mudah untuk diterapkan kah Pak Wisman? Wasmin. Pak Wisman. Pak Wasmin, mohon maaf. Itu lagi istri saya lagi nyari. Siap, Pak Wasmin. Ya, jadi ya kalau nggak mudah diterapkan, ini mungkin tidak menjadi ajaran agama. Di agama juga sesayang-sayangnya Allah kan, pada umatnya tetap ada surga dan neraka. Artinya ini sudah hukum fundamental, esensial. Reward punishment itu sudah hukum esensial dalam motivasi. Apapun kita bicara motivasi supaya anak belajar di rumah, supaya anak kerjasama di rumah, ya cuman ini. Hindari sengsara, kejar nikmat. Kejar nikmat, hindari sengsara. Itu teori reinforcement. Nggak mungkin kalau anak cuman diomelin aja. Bagi anak, tulis diomelin itu sudah besok mengerti, misalnya bukan kesengsaraan gitu lagi ya. Iya. Nanti lama-lama terbiasa. Jadi ya? Akhirnya jadi hiburan, orang tuanya ngerap. Gitu kan. Ya bagi anak, ntar ngomel juga bentar lagi berhenti gitu. Jadi udah hafal anak-anak. Wah golok-golok, gertak-gertak juga bentar lagi minta maaf mama. Ngomel-ngomel juga handphone nggak disita. Itu jadi reinforcement inilah salah satu kunci yang sudah jelas-jelas masuk akal, rasional dan bekerja. Kami sudah membuktikan berkali-kali ke klien-klien kami, ke anak-anak kami. Apalagi bulisnya anaknya ada 6. Ditambah lagi ada 2 ponakan, 3 malah. Tapi ternyata bisa berjalan mulai bangun jam 3:30 pagi, jam 9 malam handphone sudah bisa dikumpulkan. Handphone pagi-pagi belum bisa diserahkan kalau belum selesai tugas kemandiriannya, olahraganya, sudah mandi baru bisa diserahkan handphonenya. Dan itu asik loh. Dalam artian kayak tadi pagi anak saya lupa menyetrika yang SMP. Bisa jadi lupa, bisa jadi sengaja. Pagi hari saya bilang, wah sekarang kamu olahraga, ngepel lapangan di belakang rumah. Itu sanksinya. Dengan saya nggak harus misalnya dengan kamu tuh ya baju kamu bla bla bla, nggak harus. Tapi saya cukup dengan wah silakan
kamu sekarang mengepel, dan itu lapangannya lumayan cukup luas juga. Oke, jadi gitu. cara memberikan punishment pun juga tidak harus usah dengan marah-marah ya, Iya. Bu Lilis ya, seperti itu. Betul. Oke, seperti apa sebetulnya penerapan yang baik itu reward dan punishment yang baik Iya. di keluarga ini? Karena kalau punishment itu tidak boleh ada unsur kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan non verbal. Iya. Ngomong misalnya, kamu tuh on, kamu tuh nggak ngerti otak kamu taruh di mana, misalnya itu nggak boleh. Atau misalnya dengan nyubit, dengan mukul, itu tidak boleh. Malah dengan asik, dengan tadi kita buat misalnya kesepakatan dulu kan, misalnya dia suka menunda-nunda baju, oke, mulai besok kalau kamu misalnya menunda menyetrika baju, dalam artian pagi masih ada setrikaan yang kemarin, sanksinya adalah kamu tadi ngepel di lapangan. Oke. Dan yang kan ada tugas yang ngepel di lapangan itu. Jadi saya tadi, keponakan saya yang tugas itu. Saya panggil, Ma, hari ini bebas tugas untuk ngepel. Yes, katanya gitu. Malah lebih asik gitu. Jadi, dan saya pikir anak saya akan jerak. Kenapa? Karena lapangannya juga luas. Dan itu pun pagi hari tuh ditongkrongin, harus nyetrika juga. Oke, baik. Dan Pak Wasmin ini melihat banyak orang tua yang kasihan kepada anak gitu. Rasa kasihannya lebih besar dibandingkan ingin memberikan punishment. Ini bagaimana nih Pak Wasmin Ya, melihatnya? berarti teknik yang kedua. Yang kedua, ya. Yang pertama adalah reinforcement, Ya. yang kedua ketidakmampuan orang tua dalam mengatur anaknya adalah karena orang tua tidak bisa membedakan antara sayang dengan pemberian. Banyak orang tua yang menganggap bahwa ketika dia memberi gadget, memberi uang, itu bagian dari sayang. Ya. Jadi makanya ketika gadgetnya diambil, seolah-olah dia mengambil sayang. Enggak, jadi sayang itu harus dibedakan nih. Teknik supaya orang tua bisa lebih mudah mengatur anak di rumah, dia harus bedakan secara tegas apa itu sayang atau apa itu pemberian. Pemberian kan cuma dua, kalau nggak uang, barang. Ya. Kalau sayang itu nggak boleh diwakilkan sama uang atau barang. Oke. Sayang itu waktu, kebersamaan, kebersamaan, teman, pertemanan, nah itu mendengar, memeluk, mengusap, membelai, Oke. mendampingi saat dia ada masalah. Ini dari kemarin anak saya sedang sibuk mencari kampus, dia mau pakai jalur prestasi. Kemarin tuh dia bingung, ada syarat portofolio, ada syarat jejak rekam prestasi. Dia, apa ayah bedanya portofolio dengan jejak rekam prestasi? Nah, kita cari bantu bukan bantu jawab, tapi coba kita cari di Google yuk, apa caranya. Saya punya waktu untuk dia, itu lebih menyayangi daripada saya ngasih uang. Oke. Daripada saya ngasih barang. Itu dia cara membedakan. Cara bedakan Baik, dulu. kita tahan dulu nih Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis, dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.